Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ariel Muljadi dengan nomor NPM 22060320034. Di sini saya akan menjelaskan final proyek saya untuk mata kuliah Sistem Embedded 2 untuk kelas 01. Di sini saya membuat sebuah welcome alarm atau sistem alarm tamu otomatis. Nah, latar belakangnya itu kenapa saya bisa punya ide untuk membuat sistem keamanan ini karena banyak ya kasus-kasus kriminalitas, apalagi orang-orang yang tinggal di perkotaan gitu, pencurian harta benda yang ada di rumah, toko atau kantor. Jadi saya pengen ngebuat suatu sistem IoT di mana dia bisa ngedeteksi kehadiran tamu, terus juga bisa ngasih jingle alarm sambutan, tapi dia juga bisa ngasih notifikasi kehadiran tamunya itu ke smartphone gitu. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada 3 poin yang jadi rumusan masalah, di mana nanti ini akan jadi 3 poin kesimpulan yang akan saya dapatkan setelah saya menyelesaikan project ini. Yaitu yang pertama itu bagaimana cara mendeteksi dan memberikan alarm sambutan kepada tamu yang datang secara otomatis menggunakan perangkat IoT seperti ESP32. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan pemberitahuan ke smartphone melalui BLE atau Bluetooth Low Energy. Yang ketiga, bagaimana meminimalkan konsumsi daya pada sistem. Nah, oleh karena itu, tujuan dari final proyek ini, saya bisa berhasil ngebuat suatu sistem welcome alarm, di mana saya mengintegrasikan sensor inframerah untuk mendeteksi kedatangan tamu. Terus juga setelah mendeteksi bisa ngasilin suara sambutan juga melalui buzzer. Dan biar lebih efisien juga untuk mendeteksi untuk memonitoring kedatangan tamu di rumah, toko atau kantor, kita sistem ini bisa ngasih notifikasi ke smartphone menggunakan BLE. Seperti itu. Nah, adapun di sini ada tinjauan pustaka ya. Saya jelasin di sini saya menjelaskan teori-teori umum mengenai setiap perangkat yang saya gunakan. Seperti ini, ESP32. Jadi ini menjadi mikrokontrol utama untuk final proyek ini. Kenapa alasan saya pakai ESP32? Karena dia sudah punya dual core prosesornya. Jadi cocok untuk kalau saya di sini kan saya pengen setiap tugas-tugas programnya itu dikerjakan secara paralel atau bersamaan gitu. Jadi nanti dia itu nggak saling nunggu-nunggu tugasnya, kayak teks 1 dulu selesai baru teks 2 dikerjain, enggak, tapi saya pengen tuh teks 1 sama teks 2-nya itu berbarengan, berjalan bersama. Jadi nggak ada delay sama sekali. Nah, itu yang ngebuat nanti sistem deteksi kehadiran tamu ini bisa lebih efisien. Kayak gitu. Nah, nanti pakai fungsi multitasking. Terus juga dia udah support yang namanya Wi-Fi dan Bluetooth. Nah, ini 2 modul yang bakal saya pakai untuk membantu sistem deteksi kehadiran tamu ini. Terus juga dia lebih banyak ya GPU-nya daripada Arduino. Terus juga dia bisa ngatur sinyal PWM, pulse width modulation, yang nanti berkaitan sama suara sambutan yang dihasilkan sama si buzzer gitu. Nah, ini ada penjelasan sedikit tentang Bluetooth Low Energy. Nah, jadi kenapa saya pakai Bluetooth Low Energy? Yang pasti dia cuma butuh daya listrik yang lebih rendah ketimbang kita jadiin si ESP32 ini sebagai host server website. Jadi kan dia lebih besar gitu. Kayak kita jadiin dia HTTP atau MQTT. Nah, itu bakalan lebih besar energinya karena kepake banget Wi-Fi-nya ketimbang kalau kita jadiin ESP32 ini cuma buat nyediain yang namanya custom service untuk si komunikasi BLE gitu. Jadi kita buatin custom dulu service-nya, di mana nanti dia bisa ngasilin
ngasilin notifikasi data log ya kan. Terus kita juga bisa nulis kode biar si BLI-nya itu bisa auto connect sama enable CCDS-nya atau subscribe dari si advertising-nya ini bisa lebih otomatis gitu. Jadi BLI ini emang fleksibel lah seperti itu. Cuma mungkin kelemahannya sih si BLI ini kurang friendly ya, user friendly ketimbang website karena kan uh, website itu dia bisa benar-benar diubah banget desainnya. Jadi ngebuat lebih mudah untuk dipahami gitu loh sama orang-orang oleh pengguna-pengguna umum gitu. Tapi kalau misalkan yang BLI ini kan memang kita cuma terbatas kita pakai NRF Connect aplikasinya. Jadi dia lebih rigid aja sih. Jadi susah untuk nge-custom banyak hal dan kebanyakan itu lebih kelihatannya teknis banget. Jadi untuk orang-orang yang kurang umum sih butuh penyesuaian sedikit ya untuk mempelajari gimana cara menggunakan aplikasi NRF Connect ya. Habis itu sensor dan deteksi. Nah ini saya menggunakan sensor inframerah aktif. Nah kenapa sensor inframerah aktif ini kan cara kerjanya itu kayak kita tuh ngirimin cahaya inframerah ke suatu objek. Nah dari objeknya itu ntar dipantulin cahaya inframerah lagi gitu, yang nantinya akan ditangkap sama si fotodioda sama fotoresistor. Nah dari situ karena si IR sensor ini sebagai input digital, jadi cuma ngasilin dua logika doang, low atau high gitu. Nah untuk IR sensor ini ketika dia mendeteksi objek, dia itu ngasilin logika low. Tapi kalau misalkan dia nggak mendeteksi objek, dia bakal ngasilin logika high gitu. Untuk kontrol dan outputnya, jadi outputnya ada dua. Jadi ada buzzer nanti, terus ada LED. Nah buzzernya itu saya pengen nggak cuma bunyi konstan. Jadi saya pengen dia ada variasi nadanya. Jadi kayak bener-bener bel tamu gitu. Nah, gimana caranya? Nanti saya atur sinyal PWM-nya yang dikirimkan ke buzzer. Jadi nanti saya bakal kontrol sinyal PWM-nya kayak untuk di duty cycle ke berapa persen variasi nada itu dinyalain gitu. Dan di duty cycle berikutnya itu berapa nada apa lagi yang dimainin dia gitu. Jadi itu intinya sih sebenarnya untuk PWM. Terus LED ini buat tambahan aja sih sebagai indikator visual kalau sistem ini sedang mendeteksi keberadaan objek. Dan LED ini akan mati bersamaan dengan suara sambutan dari buzzer juga mati gitu. Nah, habis itu biar sistem ini lebih hemat daya ya. Jadi saya pakai deep sleep. Deep sleep itu tuh pokoknya dia matiin semua CPU sebagian besar RAM, terus semua peripheral digital maupun analognya. Tapi yang bakal tetap nyala pinnya itu tuh pin-pin RTC kebanyakannya. Terus ada ULP coprocessor juga di situ. Jadi makanya nanti pas kita pengen nge-wake up si sistem alarm welcome ini kita bakal pasang itu IR sensornya ke pin RTC karena satu-satunya pin itu yang tetap aktif walaupun ESP berada dalam mode deep sleep kayak gitu. Nah, habis itu ini tadi yang saya sudah sebutin juga yang soal mengenai 2 core itu. Nah, ini ada multitasking. Jadi kemampuan ESP32 untuk menjalankan beberapa tugas secara bersamaan sebenarnya intinya gitu. Nah, jadi kita memanfaatkan sistem operasi FreeRTOS. Nah, sebenarnya intinya tuh kita naruh di teksnya itu di core mana aja gitu loh. Nah, core yang paling terendah yaitu core 0 itu dia menjadi tingkat prioritas teks yang paling tinggi gitu. Nah makanya untuk desain arsitektur si sistem deteksi hadiran tamu ini di core 0 itu saya pengen ngusahain tuh
sistem ini ngirimin dulu notifikasi ke HP dulu gitu loh. Baru nanti nyalain buzzer, nyalain LED kayak gitu-gitu. Jadi saya pengen prioritasin pengguna untuk bisa ngelihat dulu monitoring di HP dulu. Makanya nanti BLE itu saya taruh di core 0. Nah, habis itu nanti di core satunya itu isinya itu ada LED, nyalain LED, ada nyalain buzzer juga. Nah, nanti dua teks ini nggak akan saling nunggu gitu loh. Jadi kayak bukan buzzer dulu nyala baru abis itu LED nyala gitu. Tapi dua-duanya nyala secara bersamaan. Jadi dia bisa lebih responsif kayak gitu. Jadi begitu ya sensornya yang deteksi, nanti buzzernya nyala. Habis itu buzzernya nyala terus LED-nya nyala kayak gitu. Nah, untuk penyimpanan sementara sih sebenarnya. Jadi penyimpanan sementara atau bisa dibilang kayak backup sih sebenarnya intinya. Saya manfaatin SPIF atau Serial Peripheral Interface File System. Karena kan saya juga tidak memiliki modul, saya tidak memiliki SD card kayak gitu-gitu atau modul-modul penyimpanan eksternal lainnya yang bisa dipasang ke ESP32. Makanya saya pakai yang ada aja. Memori internal dari si ESP32 itu adalah SPIF. Ya walaupun defaultnya sekitar 1,5 MB, tapi sebenarnya ini bisa lebih tinggi lagi. Tapi ya begitu tetap terbatas dan lebih kecil harusnya. Daripada SD card, SD card kan bisa sampai mainnya giga-gigaan. Ya makanya nanti harus ada mekanisme untuk ngereset juga, karena kalau udah penuh nanti di reset kayak gitu. Nah terus sama kompensasi juga bentuknya sebenarnya, karena saya tidak punya modul RTC atau real time clock. Nah ini buat ngitung waktu dan tanggal secara akurat. Nah karena saya nggak punya itu, jadi saya penggantinya itu pakai NTP atau Network Time Protocol. Nah NTP-nya ini tentunya kelemahannya ya mau nggak mau saya harus pakai modul WiFi gitu buat ngakses waktu dan tanggal dari server pool.ntv.org. Nah, ntar tinggal diminta lokal waktu Indonesia Barat gitu. Terus nanti mungkin dikonvers ke jadi bentuk waktu, bentuk tanggal gitu. Jadi ntar format waktunya ya pakai zona waktu Indonesia gitu. Nah, pembahasan masalah untuk deskripsi permasalahannya itu saya banyak ngeliat tuh kayak produk-produk lain smart sejenis ini, dia tuh nggak punya fitur dimana kita bisa ngasilin notifikasi real time ke smartphone. Jadi cuma kayak begitu dia ngedeteksi tamu yang masuk, dia cuma nyala doang buzzernya gitu loh. Apalagi buzzernya itu cuma nyala lagunya itu udah ditentuin gitu loh, dan nggak bisa diganti-ganti, atau mungkin bisa diganti-ganti tapi kayak library-nya cuma sedikit doang gitu untuk ringtone-nya itu. Nah saya pengen tuh nanti ringtone-nya itu bisa di custom sekreatif pengguna. Terus juga ada fitur untuk notifikasi real time ke smartphone juga, ya kan? Karena penting banget pengguna untuk bisa mengakses data log itu gitu loh. Karena intinya kan sebenarnya kita pengen memonitoring juga kan kehadiran tamu yang masuk ke rumah, toko, atau ke kantor gitu-gitu. Kayak di jam berapa aja yang paling sering orang-orang berkunjung. Nah itu kan kita butuh analisis semacam itu gitu. Nah terus untuk produk-produk yang sejenis juga itu sering kali boros banget. Apalagi mereka tuh kan biasanya cuma ngasih dayanya dari baterai gitu. Dan paling ya 2 minggu, nggak sampai sebulan udah ganti baterai. Karena kelemahan dari produk itu walaupun dia nggak ngedeteksi apa-apa, semua komponennya tetap nyala gitu loh. Kayak ear sensor, kayak buzzernya tetap
tetap dikasih ada aliran listrik tapi kayak sedikit gitu loh. Terus kayak kayak ya LED-nya juga ada tapi sedikit yang kayak masih ada ngalir arus listrik di dalam dalam di dalam apa mikrokontroler lah gitu lah intinya di dalam situ. Nah, sedangkan nanti di sistem yang saya desain itu saya usahain tuh tetap enggak, saya bakal usahain desain tuh dia punya deep sleep gitu. Jadi kalau 1 menit nih nggak ngedeteksi objek sama sekali, pokoknya semua peripheral mati selain pin RTC itu gitu loh. Atau pin yang kita pasang IR sensornya buat ngebangunin. Nah itu. Terus juga delay-nya banyak banget untuk deteksi produk-produk deteksi sensor biasa gitu-gitu. Kayak file nih orang udah lewat, tapi suara sambutan baru nyala gitu. Nah itu kurang responsif kan sebenarnya. Nah makanya ntar saya atasi dengan solusi memakai fungsi multitasking kayak gitu. Ini tadi ya udah saya kasih solusi-solusi juga, intinya sama sih sebenarnya. Nah fitur-fitur yang saya gunain untuk sistem alarm welcome ini, yang pertama itu external interfacing-nya untuk sensor inframerah saya pasang di GPO 15 sebagai digital input, dan GPO 15 ini termasuk pin RTC real time clock, di mana ketika dia deep sleep si SP32-nya si pin RTC-nya tetap aktif kayak gitu. Nah, dia digital input berarti dia cuma ngasih logika ya high atau low kayak gitu. Buzzer saya pasang di GPO 19 itu sebagai analog output. Jadi nanti begitu kita kasih sinyal PWM, nanti dia bakal ngasilin lagu jingle-jingle sambutan tamu gitu. Untuk LED GPO 22 ya, saya pasang di GPO 22 itu dia sebagai digital output, jadi ya logikanya antara satu ya nyala gitu atau high nyala, 0 atau low berarti LED-nya mati kayak gitu. Terus push button saya pasang di GPO 23 sebagai digital input. Nah, untuk push button ini sama logikanya juga kan dua berarti ya, low sama high. Tapi ini push button dipakai buat nge-reset spiff. Jadi kalau misalkan memori spiff-nya udah penuh, saya pengen nanti dia bisa di reset gitu, bisa dihapus lagi jadi bersih gitu, dan bisa diisi lagi sama data yang baru, data log yang baru gitu. Nah di itu logikanya low-nya itu buat ngereset, kalau high-nya itu nggak ngereset gitu. Nah fitur yang kedua itu deep sleep. Jadi itu saya gunain buat ngurangin konsumsi daya dari sistem welcome alarm ini. Dimana kan semua peripheral mati ya, mau itu digital mau itu analog, kecuali yaitu pin RTC real time clock. Nah itu saya itu kan termasuk itu yang termasuk di GPO 15. Jadi nanti IR sensornya saya pasang di GPO 15 buat nanti buat nge-wake up si ESP32 dari mode deep sleep gitu. Jadi begitu dia uh, begitu ESP32 tidur misalkan masuk ke mode deep sleep, berarti kan Bluetooth, Wi-Fi, semua peripheral digital ataupun analog selain RTC bakalan mati semua kan. Nah nanti begitu IR sensor yang mendeteksi lagi kehadiran tamu, dia bakal ngasih sinyal interrupt ke ESP32 sehingga ESP32 ini bakal bangun dan ngaktifin lagi kayak WiFi, BLE nanti. Jadi kayak dia ntar ngehubungin lagi koneksi WiFi, ngehubungin lagi koneksi BLE, ngaktifin lagi pin-pin digital atau analog yang lain kayak gitu. Terus fitur yang ketiga multitasking. Nah ini saya gunakan sengaja biar tadi saya udah jelaskan juga biar semua teks bisa berjalan secara paralel kayak gitu. Jadi untuk yang buzzer, sensor inframerah, LED itu masuk ke core 1. Tapi untuk yang core 0 itu memang core 0 ini kan lebih ke arah fungsi-fungsi internal kan, kayak WiFi, kayak Bluetooth
gitu. Tapi kalau buat yang eksternal biasanya di core 1. Nah makanya di core 0 saya isi untuk ngejalanin teks seperti pengiriman notifikasi real time ke smartphone melalui BLE kayak gitu. Nah tujuannya biar memperkecil delay antara setiap tugas-tugas itu, sehingga efisiensi dari fungsi deteksi kehadiran tamu bisa lebih baik, bisa lebih besar kayak gitu. Untuk yang non volatile storage, saya gunain SPIF atau Serial Peripheral Interface Flash File System. Jadi saya bakal gunain tuh untuk penyimpanan sementara atau backup data log lah. Dia penyimpanan sementara dan backup, dan tempat backup juga, backup data. Datanya apa isinya? Itu data log dari kehadiran tamu gitu. Yang data log itu terdiri dari keterangan waktu sama tanggal kedatangan tamu kayak gitu. Nah itu saya simpen dulu sementara atau bisa jadi backup juga sebelum nanti saya kirimkan ke smartphone atau ke aplikasi NRF Connect melalui komunikasi BLE. Jadi gitu. Jadi sebelum kita kirimin itu kita simpen dulu di SPIF. Yang bisa nanti kita bisa lihat kita juga bisa lihat isi dari SPIF ini di serial monitor kayak gitu. Habis itu fitur berikutnya PWM sinyal. Tadi kita cuma saya bakal manfaatin fitur ini untuk mengatur frekuensi di setiap duty cycle yang saya buat gitu. Jadi misalkan di duty cycle ketika 5% dia nadanya apa yang dimainin. Terus duty cycle 25, 50, 75, 100. Nah, itu kan 100 berarti terakhir. Kayak gitu. Nah, itu jadi ntar digabungin ya kan, ntar kan dia nyalain dari awal dulu kan duty cycle paling kecil habis ke gede. Nah, itu bakal ngasilin lagu semacam kayak mirip-mirip lagu gitu. Biar nanti jadi sambutan untuk tamu gitu. Nah, itu nanti sinyalnya saya kirimkan ke buzzer biar dia bunyi setiap kali sensor inframerah merah mendeteksi kehadiran tamu kayak gitu. Jadi sebenarnya mengatur frekuensi di setiap duty cycle itu intinya sebenarnya sinyal PWM. Terus frekuensi itu kan berarti setiap besaran frekuensi itu bakal ngasilin variasi nada yang berbeda-beda kan. Misalkan nada do, misalkan nada C, berarti di sekitaran frekuensi 500 Hz kayak gitu. Terus kalau misalkan do rendah itu, kalau misalkan do tinggi mungkin di sekitar 1000 Hz gitu. Nah ini untuk BLE data log yang berisi keterangan waktu dan tanggal kedatangan tamu yang tersemat di SPIF. Nah nantinya bakal dikirimin ke smartphone melalui komunikasi BLE atau Bluetooth Low Energy menggunakan aplikasi NRF Connect yang ada di HP kayak gitu. Jadi ada 6 fitur. Itu ada external interfacing, deep sleep, multitasking, non-volatile storage SPIF, PWM sinyal, BLE. Cuman yang dari list bapaknya itu saya nggak pakai di bagian website, web server. Yang seperti tadi penjelasan saya pengen sistem desain ini sebenarnya emang seefisien mungkin gitu. Jadi nggak buang-buang terlalu banyak energi karena biasanya kan produk-produk seperti ini kalau nggak pakai colokan ya pasti pakai baterai kan. Kalau sistem deteksi ini nggak di dekat stop kontak pasti orang-orang bakal bergantung banget sama baterai. Jadi saya pengen tuh nanti sistem alat deteksi ini bisa ibaratnya long life lah atau awet daya listrik. Jadi orang-orang tuh nggak sering ganti baterai gitu. Makanya saya usahain tuh nggak gunain web server karena web server itu cukup ngebuang banyak energi pada di ESP32 kayak gitu. Nah untuk selanjutnya itu ada modul atau komponen luar yang digunakan. Modul yang komponen luar yang saya gunakan itu ada sensor inframerah aktif yang saya pasang di GPIO 15, terus buzzer itu di GPIO 19, LED di GPIO 22, push button di GPIO 23, terus modul eksternal lainnya nih modul atau aplikasi ya jatuhnya.
itu ada aplikasi NRF Connect, itu dia ada di Play Store, ada di Play Store atau di Apple Store gitu, dan tinggal di download aja sebenarnya aplikasinya. Terus nanti tinggal dikonekin aja secara Bluetooth, terus juga harus nyalain juga GPS juga di HP biar bisa saling terhubung antara ESP32 sama HP kayak gitu. Terus NTP, nah ini modul yang saya gunain juga buat kompensasi saya nggak punya modul RTC. Jadi saya pakai NTP atau Network Time Protocol. Library-nya itu NTP client, ada di penambahan library di program Arduino IDE. Itu tinggal ditambahin aja, tinggal install NTP client. Nah begitu library selesai diinstal, baru nanti kita tulis kodenya buat minta waktu lokal negara Indonesia seperti itu. Ya, itu buat nanti disisipin di data log buat jadi keterangan waktu sama tanggal. Oke. Metodologi arsitektur sistem. Ya pada intinya sama sebenarnya yang saya udah jelasin sebelumnya. Jadi sistem ini nih sistem ini akan ngebaca nih input digital dari sensor inframerah aktif untuk mendeteksi kehadiran tamu. Habis itu juga mengontrol sinyal PWM pada buzzer untuk menghasilkan suara sambutan dan mengirimkan notifikasi real time ke aplikasi NRF Connect di smartphone. Nah, dan setiap teks-teks tadi tuh yang ketiga teks itu bakal dijalankan secara bersamaan dengan fungsi multitasking. Jadi buzzer, terus inframerah, pembacaan sensor inframerah sama LED itu dijalankan di core 0, di core 1. Tapi kalau core 0 itu untuk pengiriman notifikasi BLE gitu intinya. Terus push button itu untuk ngehapus data log yang tersimpan di SPIF. Karena kan SPIF itu emang punya memori yang terbatas. Kayak gitu. Jadi harus ada mekanisme untuk menghapus si penyimpanan internalnya. Terus NTP buat minta lokasi waktu lokal Indonesia untuk data log gitu. Nah, ini interaksi fitur ESP32 dengan komponen luar yang kita tambahin. Nah, jadi sebenarnya konsep kerjanya itu begitu sensor inframerah aktif yang terhubung ke pin GPIO 15 mendeteksi suatu kehadiran tamu ya. Nah, dia bakal memicu suatu sinyal interrupt untuk membangunkan ESP32 dari deep sleep atau mode hemat daya. Nah, ya kayak gitu. Nah, habis itu setelah aktif nih, ESP32 ini akan mencoba untuk menghubungkan kembali komunikasi BLE dan WiFi. Karena kan sebelumnya kalau misalkan dia udah masuk mode deep sleep, BLE sama WiFi mati kan. Jadi begitu dia bangun, diaktifin lagi BLE sama WiFi. Nah, biar smartphone ini bisa kehubung lagi dengan ESP32 melalui aplikasi NRF begitu. Terus kalau untuk yang WiFi ya untuk dapetin waktu akurat melalui server NTP gitu. Nah, begitu koneksi berhasil, nanti ESP32 akan mencatat waktu dan tanggal kedatangan tamu di SPIF dulu gitu. Jadi disimpan dulu, baru abis itu dikirim ke informasinya ke aplikasi NRF Connect melalui komunikasi BLE kayak gitu. Nah, jadi pencatatannya sebenarnya ada 2. Jadi pencatatan paling pertama itu di SPIF, dan yang pencatatan yang kedua itu ada di BLE atau di aplikasi NRF Connect. Dua-duanya sama, data log juga. Tapi kenapa saya buat begini? Karena nggak setiap saat orang atau pengguna terkoneksi HP-nya dengan ESP32 melalui BLE gitu. Karena ada saatnya dia lagi nggak monitoring ya kan. Nah, gimana caranya
data log ini bakal disimpan gitu kan kalau nggak dikirim uh, ke aplikasi NRF Connect. Saya pengen nanti juga saya pengen ada tempat di mana nampung semua uh, informasi-informasi data log yang terlewat dari pembacaan di BLE gitu, pembacaan di aplikasi NRF Connect. Jadi makanya ntar Spiff ini juga sebagai backup data juga gitu loh, untuk saya bisa uh, menyimpan data log gitu. Terus habis itu ESP32 untuk mengaktifkan buzzer yang terhubung ke GPIO 19 dengan menggunakan sinyal PWM. Nah, untuk menghasilkan suara sambutan, dan LED yang terhubung GPIO 22 akan menyala sebagai indikator visual tambahan gitu. Nanti tugas-tugas membaca tadi ya tadi dikerjain secara paralel di masing-masing core gitu lah intinya. Nah ini kalau pengen lihat flowchartnya, di startnya itu pertama kita nge-read IR sensor dulu, nilainya itu apakah low apa high gitu. Kalau high berarti dia lagi ngedeteksi objek, ngedeteksi kehadiran tamu, dia bakal kembali ke deep sleep dan akan kembali melakukan pembacaan di IR sensor. Tapi kalau misalkan nilai IR sensor itu low, berarti dia bakal mengkoneksikan kembali WiFi dan BLE. Nanti ada dua teks yang akan dijalankan secara bersama-sama karena ini multitasking. Yang teks yang di core 1 itu kita nggak activate buzzer dan LED. Terus yang di core 0 itu kita pengen dapet kita untuk mencatat data log gitu. Nah, itu coba fokus dulu aja di yang core 1 dulu. Yang kalau core 1 itu berarti kan nyalain buzzer sama LED. Nah, activate buzzer itu dari ntar pakai sinyal PWM juga biar bisa ngasilin nada yang berbeda-beda. Biar muncul jingle. Ya kan? Begitu jingle buzzer stop, nah LED juga mati gitu. Jadi LED akan menyala selama jingle dari buzzer itu menyala gitu. Terus untuk yang core 0, pertama kita harus dapetin dulu waktu dan tanggal dari server NTP. Baru habis itu disimpan dulu data lognya ke Spiff sementara nih. Habis itu baru dikirim di print juga ke lognya itu ke serial monitor biar nanti jadi informasi aja sih sebenarnya. Kalau di dalam Spiff ini ada telok sebanyak ini gitu loh. Nah ya kayak gitu. Biar nanti kan pengguna bisa nge-copy terus dirapihin jadi data CSV dan untuk dianalisis lebih lanjut kayak dibuat grafik trend nantinya. Nah, habis itu dari data yang udah disimpan di Spiff dikirimkan ke aplikasi NRF Connect melalui BLE, komunikasi BLE seperti itu. Nah, baru nanti sistem alat deteksi ini didiamkan aja selama semenit, atau pokoknya selama semenit itu dia nggak ngedeteksi apa-apa. Nah, dia bakal kembali ke mode deep sleep-nya, baru dia stop dan ya kembali lagi nanti dia nge-read IR sensor lagi gitu. Nah, ini untuk dokumentasi foto sistem welcome alarmnya. Ini yang pertama ini nomor 1 ini ESP32-nya, terus yang kedua itu adalah IR sensor aktif. Nah, kalau IR sensor pasif kan PIR kan sebenarnya, pasif inframerah sensor. Jadi itu kayak bentuknya nggak kayak gini. Jadi bentuknya kayak cekung bulat gitu. Dan dia itu lebih emang cocok untuk ngedeteksi makhluk hidup doang sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan dua ini dia ini lebih objek mati juga bisa sih, karena kan yang penting tuh dapat pantulan dari si sensor inframerahnya kan sebenarnya gitu. Jadi mungkin lebih cocok kalau untuk makhluk hidup doang nih ngedeteksinya ya pakainya PIR gitu. Terus nomor 3 itu ada buzzer, nomor 4 itu ada LED, dan nomor 5-nya itu ada push button gitu. Ini gitu. Ini kalau kita lihat di sini ya, kita bisa ngeliat nih pin-pinnya. Kalau di sensor inframerah berarti ntar dipasang di pin yang out ini pin 15, GPIO 15. Terus yang VCC ya VCC nanti ke 3 volt, kalau yang GND-nya ya ke ground nantinya gitu. Ground si SP32-nya gitu. Terus kalau misalkan buzzer berarti positifnya nih yang merah. Kalau merah itu disambungin ke GPIO 19 gitu.
Nah itu yang hitamnya ini, kabel hitamnya atau groundnya itu dipasang di groundnya ke ESP32 gitu. Ya kalau misalkan LED, kalau LED ini positifnya itu atau anodanya itu dihubungin ke pin GPO 22 gitu. Terus kalau yang katodanya ya berarti di ground gitu. Groundnya ESP32. Terus kalau push button juga begitu juga. Ya ini bebas sih, pilih aja salah satu kabel yang bakal jadi kabel positif, mana jadi kabel negatif. Kabel positif dihubungin ke GPO 23, kalau yang negatif berarti di GPO enggak di kalau yang negatif itu di groundnya SP32 ya gitu sebenarnya intinya. Pemasangannya seperti itu. Nah, untuk implementasinya, langkah implementasinya itu saya coba untuk merencanakan awal sistem itu dari kebutuhan sistem berdasarkan analisis permasalahan yang saya lihat di sekitar saya gitu. Nah, tadi karena saya tinggal di perkotaan, terus saya juga banyak nemu kasus-kasus pencurian harta benda di rumah, kantor, dan toko. Nah, itu saya punya inisiatif untuk ngebuat lah sistem welcome alarm ini biar bisa mengamankan harta benda orang gitu harta benda dari si pengguna yang punya sistem welcome alarm ini gitu. Terus saya coba untuk susun dulu flowchartnya kayak gimana biar jelas, kayak dari awal dia ngedeteksian sensornya kayak gimana, terus kalau dia ngasilin high atau low-nya gimana, kalau high-nya gimana, terus kalau misalkan dia low berarti dia terus bakal ngejalanin dua teksnya itu ada ngirim notifikasi atau dan menyalakan buzzer, LED, ya kan, dua hal itu gitu. Biar jelas semua follow chartnya gitu. Terus untuk milih komponen utamanya itu apa aja? Nah, ESP32 sebagai microcontroller. Terus sensor deteksi saya pakai inframerah aktif. Untuk output suaranya saya pakai buzzer. Tambahan indikator visual saya pakai LED, dan untuk fungsi reset data log ya saya pakainya push button gitu. Terus saya mengidentifikasi kebutuhan untuk perangkat lunaknya apa aja nih, library yang kepake yaitu library BLE untuk komunikasi notifikasi kan. Terus NTP untuk sinkronisasi waktu, dan library SPIF untuk penyimpanan data log kayak gitu. Jadi ada 3 library sebenarnya yang saya pakai di sini. Terus bagian perakitan ekstra saya lanjutkan dengan perakitan ekstra interfacing. IR1 saya pasang di GPIO 15, buzzer saya pasang di GPIO 19, LED saya pasang di GPIO 22, push button saya pasang di GPIO 23 gitu. Terus sebagai sumber daya sebenarnya bisa, kalau udah jadi produk finalnya harusnya pakai baterai sekitar ya 1,5 volt, baterai yang 1,5 volt, tapi dipakai beli dua baterai biar dapat 3 volt. Karena kalau ESP32 kan maksimal 3 ya. Kalau saya baca di manual ESP32 ya. Kalau lebih dari 3 volt harusnya bisa ngerusak ESP32, jadi harusnya 3 volt. Jadi cuma dua baterai ABC lah gitu, ABC dipasang gitu sebagai sumber daya untuk ESP untuk sistem alarm ini. Atau untuk ngetes doang sih ya, baru ngetes doang harusnya bisa pakai kabel USB. Jadi ntar kabel USB ditancapin ke laptop bisa, ke kepala colokan juga bisa, yang kepala colokan HP. Nah, untuk pengembangan kode program menggunakan Arduino IDE untuk menulis dan mengunggah kode ke ESP32. Terus juga menulis kode untuk multitasking. Core 0, Core 1 itu diisi apa aja teksnya. Terus menyusun fungsi deep sleep untuk menghemat daya, dan mengatur waktu threshold itu selama semenit gitu. Baru si sistem si ESP32 nya masuk ke mode deep sleep gitu. Terus menambahkan fitur logging, jadi nulis kode untuk pencatatan data log ke dalam SPIF, ya kan, kayak gitu. Yang berisi informasi waktu dan tanggal yang diambil dari waktu NTP gitu. Nah, untuk integrasi dan pengujian awalnya saya gabungkan semua fitur-fitur itu dari kode program dengan mengompilasi dulu kode programnya. Kalau misalkan
ada yang salah, bisa diperbaikin lagi. Tapi kalau misalkan udah aman kodenya, dikompil berhasil, baru diupload gitu ke ESP32. Terus baru pengujian awalnya dilakukan dengan beberapa kali berikut. Sistem dipasang di sekitar pintu untuk mendeteksi kehadiran tamu. Nah, nanti pengguna baru bisa ngelewatin lah area sekitar pintu itu gitu loh, biar bisa si sensor firmware mendeteksi badan kita gitu. Nah, habis itu baru nanti ESP32-nya menghubungkan Wi-Fi dan BLE. Nah, setelah koneksi berhasil, ESP32 akan mencatat data log waktu dan tanggal kehadiran tamu ke SPIF dulu, baru habis itu kirim ke aplikasi NRF Connect melalui BLE. Habis itu secara bersamaan juga di waktu yang sama juga bakal ada buzzer yang nyala menghasilkan suara sambutan, dan LED menyala sebagai indikator visual kehadiran tamu. Terus pengecekan dilakukan untuk memastikan notifikasi terima di NRF Connect. Nah, pengecekan bisa dilakukan dengan kita ngelihat notifikasi di NRF Connect muncul apa enggak gitu loh. Notifikasinya, tanggal sama waktu yang sekarang ini sesuai deteksi objeknya, sesuai deteksi tamunya. Terus kita juga bisa lihat di serial monitor ya, itu isi di SPIF-nya udah nambah lagi apa enggak data lognya gitu. Nah, kalau misalkan udah benar, berarti sistem alarm welcome ini harusnya udah berhasil sih harusnya. Terus push button ditekan buat ngetes bisa nggak ngereset data log gitu. Nah, nanti sistem dibiarkan nih selama 1 menit tanpa ada aktivitas sama sekali, itu mendeteksi objek, mendeteksi kehadiran tamu. Nah, begitu dia udah lewat semenit nih, baru ESP32 akan masuk ke mode deep sleep yang akan ditandai dengan, kan kalau koneksi WiFi itu ditandai sama muncul warna lampu LED biru. Nah, kalau udah masuk deep sleep nih ESP32-nya, warna LED birunya bakal mati kayak gitu. Harusnya seperti itu. Nah, ini untuk kode programnya ya. Nah, yang perlu diperhatikan aja sih sebenarnya ya. Ini pin-pin untuk yang sensor IR, karena kan ini fungsi IR sensor ini untuk wake up ya. Jadi harus dipasang di RTC, apalagi kita manfaatin juga mode deep sleep gitu loh. Jadi penting banget harus ada yang wake up gitu loh. Dan IR sensor harus dipasang di pin RTC yaitu bisa 15. Cuma ada lagi pin-pin lainnya, cuman saya pilihnya di pin 15 gitu. Ada buzzer, ada push button, ada LED. Nah, kita define semua nih pin-pinnya. Untuk default frekuensi untuk PWM-nya kita jaga-jaga ya, kita masukin 1000 Hz. Resolusi itu 8 bit biar nanti mulai dari 0 sampai 255 gitu. Nah, semakin besar nih bitnya, harusnya nada yang dihasilkan lebih halus sih sebenarnya transisinya, nggak choppy gitu. Jadi, tapi karena ini hanya kebutuhan alarm sambutan doang gitu ya, bukan kayak ini bukan buat aplikasi piano digital atau apa gitu yang butuh ketelitian suara gitu, kayak harusnya sih 8 bit mah cukup sebenarnya. Nah, untuk PWM channel kalau nggak salah ESP32 itu berdasarkan manual itu dia ada 8 channel. Jadi dari 0 sampai 7. Ya. Nah, saya pakai channel yang pertama itu atau 0 gitu. Harusnya. Terus iya, terus habis itu kita pasang nih BLE, ya kan? Kita pasang komunikasi BLE-nya, terus untuk timer deep sleep-nya dia masuk kalau misalkan dia masuk ke deep sleep threshold itu di sekitar 60.000 detik atau 1 menit gitu. 2000 ya. Karena kan satunya dalam milisecond sebenarnya kayak gitu. Jadinya 1 menit itu dalam milisecond, jadi 60.000 ya, 60.000 second. Nah, habis itu karena kita memanfaatkan NTP, maka kita juga harus memasang modul WiFi juga kan, dan ini harus disesuaikan ya
SSID-nya. SSID itu nama wifi-nya apa, terus passwordnya apa gitu loh. Nah ini harus sesuai, karena kalau nggak sesuai berarti dia nggak akan dapetin keterangan waktu dan tanggal yang akurat dari NTP. Jadi harus, makanya kalau misalkan setiap kali penggunaan sistem alarm welcome ini ya harus diganti. Yang perlu cukup diganti adalah ini SSID WiFi dan password WiFi-nya gitu. Baru nanti dia bakal minta waktu dari pool NTP ORG, itu websitenya mereka, dan kita pakai di zona waktu Indonesia Barat atau offset 7 jam ya gitu. Terus ini untuk fungsi untuk menyimpan log ke SPIF ya. Ini untuk fungsi untuk membaca log dari SPIF, nanti ditampilin ke serial monitor kayak gitu-gitu. Terus fungsi untuk menghapus log dari SPIF, nah itu dari nanti bakal di-trigger sama push button ya kan. Tapi kita siapin dulu aja fungsi reset log biar nanti kita pasang di bagian loopnya gitu. Terus ini untuk mengaktifkan buzzer, makanya nanti tuh 523 tuh kalau nggak salah C nada D, C lagi. Nah itu jadi setiap ini nih maksudnya adalah frekuensi, dan setiap ini adalah durasi waktunya gitu. Jadi dia nyalanya selama 1 detik, ini nyalanya selama 3 detik. Enggak, berarti ini kan satuannya milisecond ya, berarti ya 100 second, 300 second gitu, 300 second, 100 second kayak gitu. Itu lama dia nyala bunyinya. Dan makanya sebenarnya tantangannya di situ untuk nyalain lagu di buzzer. Kita harus bisa pas delay waktunya gitu sama nada aslinya. Ini sebenarnya tadinya niatnya saya pengen suara Super Mario, dan ya cukup mendekati. Ntar habis itu kita coba demonstrasi. Sini ini ininya loop yang buat yang di atas ini sebenarnya biar simpel aja pembacanya. Terus ini buat menampilkan notifikasi ke serial monitor nih dari terus terus buat BLE-nya juga. Terus ini menyambungkan WiFi dan NTP. Nah, ini fungsi untuk mendapatkan waktu dan tanggal, dan abis itu baru diubah ke format waktu yang kita pengen gitu loh. Nah kalau sini jam titik 2 menit titik 2 detik, abis itu spasi ya, terus baru koma dipisah sama koma abis itu hari tanggal maksudnya, terus slash bulan slash tahun. Nah karena server NTP ini kan mulainya dari tahun 1900 ya start waktunya, jadi biar dapat tahun sekarang berarti ntar tinggal tambah dari selisih tahunnya ditambah sama 1900 ya gitu. Ini itu sih sebenarnya. Nah ini fungsi untuk menjalankan di core 1 ini pembagian untuk multitasking ya sebenarnya, intinya gitu sebenarnya. Nah ini penting banget, kita harus nambahin CCD untuk menerima notifikasi. Jadi kalau tanpa kita enabling CCD dia nggak akan muncul, dia nggak akan ngasih notifikasi secara real time. Kita harus tambahin diin dulu, baru nanti di aplikasi NRF Connect bakal ngasih notifikasi secara real time kayak gitu. Nah makanya kita pakai deskriptor P2902 di sini. Terus kita buat advertising untuk biar bisa dicari service yang disediain sama ESP32. Nah kalau ini untuk ini enable CCD. Jadi saya pengen tuh mana nih yang, nah kode yang ini sama kode yang ini. Ya kode ini buat nggak, jika sebenarnya ada 2 langkah ya kita pengen ngubungin ke BLE. Pertama itu kita harus connectin dulu, abis itu baru enabling CCCDS. Nah saya pengen itu tuh nggak dikerjakan secara manual, kita harus harus ngeklik sendiri gitu loh. Karena kan
CSP32 ini kan bakal terus-terusan deep sleep kan, kayak nggak akan terus nyala dan akan sangat kurang efisien kalau kita klik sendiri gitu loh. Saya pengen tuh CSP32 nya bisa connect servisnya secara otomatis ya, auto connect. Terus dia juga bisa ngaktifin CCCD untuk keperluan notifikasi secara otomatis juga. Jadi begitu dia nyala BLE-nya, terus kita masuk ke di HP, kita buka aplikasi NRF Connect, itu udah kita diem aja, dia udah saling connect satu sama lain gitu. Dan kalau kita cuma tinggal geser, kita buka read karakteristik, itu udah muncul notifikasinya. Itu kan dia lebih simpel kan sebenarnya daripada kita manual mencet klik-klik connect habis enable CCDS dulu seperti itu. Itu dua bagian kode itu yang cukup penting juga sebenarnya untuk ditambahin. Terus yang ini seperti biasa multitasking, ini buat penentuan di core mana aja. Jadi kan sini untuk BLE saya pasang di core 1, ini maksudnya core 0. Kalau untuk yang teks 1 ini, core 1 teks ini terdiri dari buzzer, pembacaan ear sensor sama LED. Nah, ini di sini. Itu di core 1 ya. Saya pasang di core 1 kayak gitu. Nah, untuk di void loop-nya ya tadi untuk push button untuk bagian reset. Maka ntar begitu dia button pinnya low, berarti dia bakal akan reset dan akan delay selama 500 detik. Seperti itu. Itu aja sebenarnya. Untuk dokumentasi percobaannya ini kayak gini. Jadi pertama emang harus kita atur dulu wifi-nya, SSID dan password. Habis itu dikompilasi dulu kode programnya benar apa enggak. Nah, begitu udah benar baru diupload. Habis itu ESP32 akan coba untuk menyambungkan kembali koneksi WiFi dan BLE dan akan ditandai dengan warna biru ini nih. Nah, ini biru di ESP32. Itu artinya dia udah connect WiFi-nya gitu. Nah, berarti artinya juga bisa dibilang ESP32 ini udah bangun dari deep sleep kayak gitu. Untuk pengujian deteksi tamu kita coba deketin aja dulu jari kita ke ear sensor. Nah, begitu kita deketin si lampu LED nyala, ini suara buzzer juga nyala sebenarnya nih kayak gitu. Terus kalau kita buka aplikasi NRF ya, nah kan tadi jadi cuma sebenarnya kita cuma tinggal nge-scan terus tinggal, nah itu kan udah auto connect sendiri ya, jadi kita nggak perlu ngeklik connect lagi. Nah kalau ini kan kalau manual kita cuma harus mencet connect kan, jadi itu nggak perlu sebenarnya. Jadi kita buka aplikasi NRF Connect di HP, terus nanti tinggal buka read karakteristik, udah munculin notifikasinya. Ini data lognya. Data lognya mana? Yang ini 12.15.20.21/12/2024. Ini masih di jam sekarang nih. Jam ya kemarin ya berarti. Ya tanggal ya jam 12 menit ke 15 detik di 20 tanggal 31 bulan 12 Desember. Nah, tahun 2024, besoknya tahun baru gitu. Ini segitu. Terus data log. Nah, data lognya ini bisa disimpan ini ada di titik 3 kan di sini nih. Nah, ini kita pencet terus ada opsi untuk ngeunduh, dan ngeunduh itu dalam bentuk file txt gitu. Ya, buat nanti analisis lebih lanjut. Nah, buat pengujian fungsi reset data log, kita bisa pencet push button ya kan, biar bisa ngilangin data log yang tersimpan di SPIF kayak gitu intinya. Terus kalau berhasil ya nanti bakal muncul di serial monitor serial monitor muncul pesannya log file has been reset. Artinya file yang ada di SPIF-nya udah hilang. Tapi kalau kita pencet lagi ya akan muncul no log file to reset karena udah nggak ada lagi data yang harus dihapus gitu. Nah, dari data yang penyimpanan SPIF yang udah bersih itu bisa diisi lagi sama data log yang baru gitu. Untuk pengujian mode deep sleep ya biarin aja si sistem alarm welcome ini tanpa ada aktivitas sama sekali selama 1 menit, lebih dari 1 menit baru dia kembali lagi ke deep sleep gitu deh. Yang ditandai dengan LED ini gak ada warna lampu LED biru yang nyala di ESP32 gitu. Jadi cuma bagian merahnya doang. Itu artinya udah masuk ke mode deep sleep kayak gitu. Ini untuk kode Pythonnya tadi
Oh enggak, ini untuk kode Python untuk pengolahan data log. Ini saya pakai kode Python, ya kita saya pakai di VS Code dibuat ngolah data. Jadi kayak dari data log yang di Sera Monitor itu di copy paste terus dirapihin jadi data bentuk CSV, ada 2 kolom, ada date, ada time sama date. Time itu berarti waktu jamnya, date itu berarti tanggal sama tahunnya itu. Dan habis itu ntar divisualisasikan gitu dengan cara ya kita masukin filenya ke kode ini. Terus nah kalau ini foto dari file txt yang dari aplikasi NRF Connect. Tapi kalau yang ini nah ini data log yang udah saya rapikan dari serial monitor ke rapikan dalam bentuk ke CSV gitu. Jadi cuma time sama date. Nah habis itu ntar di dalam dibuat jadi satu folder codingan dari si kode Python untuk pengolahan data. Nah setelah itu baru dijalankan kodenya biar nanti muncul figur satu ini. Itu suatu grafik trend dimana ini ngasih tanda setiap jam berapa nih kedeteksi uh, kehadiran tamunya. Jadi kalau misalkan di sini 12.31 jam 12.31.05 tamu pertama kedeteksi, terus yang tamu ketiga kedeteksi jam berapa, tamu yang keempat keberapa gitu-gitu. Dan ada keterangan waktunya juga, ada keterangan tahunnya juga sih, tanggal sama tahunnya gitu. Nah ini kan buat nanti analisis ya buat kita bisa memonitoring juga kan sebenarnya kehadiran tamu yang masuk ke rumah kita gitu loh, kayak oh ini berarti total di tanggal sekian ini ada 9 tamu gitu. Oh ada 9 tamu doang berarti yang masuk ke rumah gitu kan. Sebenarnya bisa buat monitoring juga gitu. Nah untuk yang masalah teknis yang saya hadapi sih sebenarnya tadi karena saya belum tahu ya tentang mengenai pin RTC dan ternyata di Flip itu pin RTC doang yang aktif, makanya tadinya tuh si sensor IR itu saya pasang di GPO 18 gitu ya, di GPO 18 tapi nggak bangun-bangun di SP32 nya, makanya karena kan itu cuma pin peripheral digital atau output doang kan, bukan pin RTC buat pin khusus RTC, jadinya ketika dia masuk mode deep sleep dia bakal mati, jadi si RS sensornya juga bakal mati dan nggak bisa bangun si SP32 nya malah. Makanya solusinya itu saya pindahin ESP32 nya dari GPO 18 ke GPO 15 dimana itu pin RTC, jadi bisa bangunin atau ngasih sinyal interrupt ke ESP32 itu biar bangun dari deep sleep kayak gitu. Terus masalah teks yang kedua itu saya nggak punya modul RTC tambahan. Nah eh, solusinya tadi saya pakai NTP, tapi sebenarnya itu nggak efisien juga karena jadi jadi muncul masalah baru lagi karena uh, saya jadi sistem ini jadi bergantung banget sama WiFi. Bagaimana kalau misalkan sistem alarm welcome ini berada di kondisi tidak ada WiFi sama sekali gitu, akses WiFi yang tersedia. Nah ini bakal jadi masalah lagi buat ngambil tanggal dan waktu yang akurat. Makanya emang sebenarnya saya sangat menyarankan kalau ada yang namanya modul RTC tambahan buat perhitungan si ESP32 gitu. Ya kayak gitu. Biar nanti benar-benar free dari koneksi WiFi. Untuk saat ini kita masih pakai WiFi buat dapetin NTC doang. Untuk dapetin NTP gitu. Terus proses koneksi BLE, awalnya sih BLE itu benar-benar manual karena saya nggak tahu ada fungsi auto connect sama pengaktifan CCD atau client character configuration descriptor secara otomatis. Nah ternyata hal itu cuma tinggal kita nambahin tulisan kode di bagian ini doang nih, yang dua ini, yang satu ini untuk yang koneksi BLS secara otomatisnya atau auto connect, yang satunya lagi untuk yang pengaktifan si CCD ya secara otomatis. Cuma tinggal tambahin dua kode ini dan hasilnya berhasil, bisa akhirnya koneksi BLE bisa secara otomatis tanpa harus ada intervensi manual dengan cara mengklik connect uh, secara manual gitu. Terus penyimpanan untuk backup data log sebenarnya cukup cukup efektif sih sebenarnya. Kalau misalkan memang kondisi dimana kita nggak punya sama sekali
uh, memory card gitu loh, atau memori penyimpanan eksternal lainnya gitu loh. Tapi ya gitu, memang ada keterbatasan aja sih sebenarnya untuk Spiff. Dia ini emang lebih kecil karena dia cuma ya memorinya paling megabyte gitu. Kalau misalkan SD card kan bisa sampai gigabyte kayak gitu-gitu. Jadi harusnya lebih banyak sih memorinya. Jadi kita nggak perlu harus terus eh, nggak ngemindahin data terus, data log gitu ke komputer atau ke tempat lain gitu loh. Jadi emang bagusnya harusnya SD card. Tapi ya kalau nggak ada Spiff juga udah cukup efektif sebenarnya untuk mengganti dari tempat penyimpanan data log itu sendiri. Karena kan juga sebenarnya kita juga makanya kita sedia juga untuk ada yang namanya mekanisme untuk mereset data log dengan menggunakan push button seperti itu. Itu aja sih sebenarnya. Habis itu kesimpulannya ya dari 3 poin yang dari rumus masalah. Jadi yang pertama kan kalau salah bagaimana cara membuat sistem deteksi otomatis itu. Nah, sistem deteksi otomatis ini bisa dibuat dari kita menggunakan microcontroller ESP32, kita integrasikan sensor inframerah buat mendeteksi kehadiran tamu dan ngebangunin atau ngasih sinyal interrupt ke ESP32 dari deep sleep. Terus kita integrasi juga buzzer untuk nyalain suara sambutan melalui pengaturan PWM, sinyal PWM. Terus juga kita juga bisa tambahin juga indikator visual tambahan yaitu LED gitu. Biar ngasih tahu kalau sistem ini lagi ngedeteksi tamu juga bisa gitu. Terus buat akses data log juga ada 2 tempat penyimpanan nih. Jadi ada Spiff juga kita bisa pakai, bisa juga pakai BLE, itu bisa kita gabungin kombinasi kedua-duanya gitu. Jadi kita coba store dulu di Spiff, habis store di Spiff baru dikirim melalui ke aplikasi NRF Connect melalui BLE seperti itu. Dan biar responsif berarti ya semua teks-teks itu ya dikerjakan secara multitasking gitu, dan tinggal di penentuan core mana aja yang kita bakal assign teksnya gitu. Terus yang poin kedua dari rumus masalah itu bagaimana kita bisa membuat notifikasinya itu dikirimkan ke smartphone, yaitu bisa sebenarnya ada 2 cara kan tadi ya, kita tuh ada web server juga bisa, sebenarnya BLE juga bisa, tapi kan saya pengen ngejar efisiensi daya gitu, biar kita tuh nggak sering ganti-ganti, nggak ngisi ulang baterai terus gitu loh. Nah gimana caranya? Jadi solusi yang bisa saya capai ya pakai komunikasi BLE gitu untuk ngasih notifikasi real time itu ke HP gitu sebenarnya. Terus nah efisiensi konsumsi, jadi kita biar ngefisiensi lagi gimana caranya konsumsi saya, kita udah pakai BLE apalagi kira-kira. Nah saya coba pakai fitur deep sleep gitu di ESP32, dimana dia bakal ngamatin semua peripheral selain pin RTC, terus koneksi wifi dan BLE juga dimatiin. Nah itu ngebuat dia tuh jadi lebih efisien konsumsi daya ketika dia lagi nggak ngedeteksi apa-apa gitu. Karena kan kalau sistem alarm welcome ini nggak lagi ngedeteksi apa-apa tapi dia terus nyala pin-pinnya atau peripheralnya, nah itu cukup boros kan dan cukup nggak berguna juga gitu loh, makanya saya pakai deep sleep ini gitu sih. Nah untuk saran saya sih sebenarnya penting banget punya modul tambahan RTC sebenarnya buat perhitungan waktu yang akurat tapi nggak pakai koneksi wifi gitu. Terus juga penyimpanan eksternal itu penting banget, kartu SD kalau kurang cukup nih Spiff gitu loh, saya pengen lebih besar lagi data log yang bisa dicatat ya pakai kartu SD bisa. Itu aja sih sebenarnya, tapi sebenarnya Spiff juga udah cukup efektif sih kalau misalkan nggak punya SD card. Terus ini daftar pusakaan saya pakai semua dari IEEE jurnalnya, konferensinya. Oke, ada 4 referensi. Terus ini lampirannya ya tadi flowchart sama rangkaian sistem alarm. Oke. Sekarang saya pengen ngedemonstrasi terakhir ya, bagaimana sistem alarm welcome ini menyala gitu. Jadi ini rangkaiannya sama hampir sama seperti yang digambar. Sebenarnya intinya ini ada LED ya kan, ini ada buzzer di sini, ada yang di sini ada IR sensornya dan terhubung setiap pin-pin yang tadi bisa saya jelaskan juga, sebenarnya intinya sama.
Terus yang sini saya pakai sumber daya dari USB dulu karena ini cuma buat testing doang. Aslinya ntar kalau ini ya bisa kita pasang di bagian V-in. Nah ini kita bisa pasang baterai 2 biji aja, batu baterai ABC 1,5 volt. Oke, ini saya colok USB-nya ini ke laptop. Oke. Nah, kita sambil buka ini juga biar lebih bagus nih. Di serial monitor di ESP32-nya. Nah, ini. Jadi awalnya dia biru ya. Karena dia awalnya dia biru. Nih, kedip-kedip berarti biru. Ini karena kita pengen ngakses waktu NTP gitu. Tapi kalau nggak kita pakai NTP, pakai mode RTC harusnya biru-biruan, kita nggak perlu pakai. Kita nggak perlu pakai mode WiFi harusnya. Oke. Ini berarti dia dalam kondisi dimana dia masih nyala gitu, belum masuk deep sleep. Tapi kalau misalkan kita deketin tangan kita ke ini sensor inframerah, nah si buzzernya akan bunyi, ya kan? LED-nya akan nyala juga. Ini inframerahnya. Saya taruh sini. Nah, LED bakal nyala, buzzer akan nyala. Terus si ESP32 juga akan kirim notifikasi ke HP, ke BLE gitu. Terus juga bakal nyimpen memori di data lognya juga di SPIF juga gitu. Sebenarnya intinya gitu. Nah, kalau kita baca dia di serial monitor, dia bakal ini lagi, dia bakal mencatat data kehadiran tamunya tuh di jam 22, 45, 41 ya kan. Ini jam 10 berarti hampir jam 11, berarti jam 11 malam. Terus tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 seperti itu. Dan ini lebih karena kita pakai NTP harusnya sih ini ya lebih akurat ya karena kan kita pakai WiFi gitu, mode WiFi. Nah, kalau saya deketin lagi, jadi itu ada jingle-nya itu, ada jingle sambutan tamunya dari sinyal PWM-nya gitu. So, dia bakal terus catat terus data lognya, ya kan? Nah, udah terus terang begitu. Nah, ya kan karena dia memori SPIF ini terbatas ya. Nah, gimana kalau misalkan dia udah penuh gitu? Memori di SPIF-nya gitu. Kita bisa pencet aja di ini. Ini sebenarnya ada push button. Nah, ini tuh ada push button nih. Ya. Ini ada push button di sini. Dan push button ini bisa kita tekan buat ngereset si memori SPIF-nya gitu. Nah, kalau misalnya kita pencet memori SPIF-nya. Kita pencet ininya push button-nya. Nah, apa yang akan terjadi? Ini kan berarti kan dia bakal muncul nih pesan di serial monitor. Nah, tulisannya adalah log file has been reset. Nah, kalau saya pencet 2 kali tadi kayak tulisan no log file to reset. Nah, dia bakal ke reset di akhirnya. Berarti data log yang tadi sebelumnya udah hilang gitu. Nah, berarti sekarang kita tambahin lagi data log yang baru. Nah, udah, ini data log yang baru. Seperti itu. Harusnya begitu. Nah, untuk yang komunikasi bile kayak gimana? Ini saya pakai HP. Di sini. Nah, ini saya buka dulu aplikasi NRF Connect. Di sini ada NRF Connect tuh. Yang biru ini nih. Yang biru ini NRF Connect. Ini kita pencet dulu NRF Connect-nya. Nah, disuruh tuh Bluetooth-nya dinyalain dulu ya kan. Bluetooth nyalain dulu, location juga di enable dulu ya, tinggal nyalain aja lokasi GPS-nya. Nah, ya kayak gitu. Terus kita scan di sini. Nah, kita pengen tuh kan dia sebenarnya auto connect kan sebenarnya. Nah, mungkin di awal-awal memang harus klik manual, cuma nanti kita bisa nih pakai use auto connect di sini. Nah, kalau kita pencet aktifin itu di sini di kodenya juga udah auto connect. Nanti begitu dia misalkan di SP32-nya kembali ke mode deep sleep, terus dia kembali bangun, terus dia nyambungin lagi BLE sama WiFi. Nah, dia bakal hilang kan, disconnect kan. Tapi karena kita udah sebelumnya udah
connect harusnya, terus kita udah pencet auto connect, jadinya itu dia bisa ke langsung terkoneksi sendiri gitu. Mana nih? Ntar. Oke, terusnya benar sih, coba. Oke, ini udah terkoneksi. Terus tinggal geser nih ke samping buat baca rate karakteristik. Terus kalau misalkan saya dekatkan lagi tangan saya ke yang sensor, dan dia akan mencatat data lognya kayak gitu, ya kan? Terus dia bakal ngecatat datanya secara real time, kurang harusnya gini. Dia bakal ngecatat data lognya yang hijau-hijau itu. Ini kalau saya bacain berarti dia ngedeteksi tamu di jam 22.49.46 di tanggal 2 bulan 1 tahun 2025 kayak gitu. Dan di sini di 3 poin ini, titik 3 ini bisa buat nge-download. Yang begini nih, yang save ini nih. Nah, ini buat nge-download si filenya jadi txt, si lognya. Udah. Biar nanti buat analisis lebih lanjut ya, bisa dibuatin grafik tren dan sebagainya. Sebenarnya itu aja. Nah, sekarang kita pengen sistemnya masuk ke mode deep sleep. Gimana cara mode deep sleep? Berarti jangan ada aktivitas sama sekali selama semenit. Gitu. Coba kita tunggu aja. Sebenarnya coba kita tungguin ya. Ntar biru-birunya itu bakal hilang. Gitu. Kita lihat ya. Ini kalau udah semenit dia bakal masuk lagi ke mode deep sleep karena dia nggak ngedeteksi siapa lagi gitu. Nah, dia udah masuk mode deep sleep nih, artinya lagi dalam mode daya hemat. Nah, kalau kita bangunin ya udah tinggal kita bangunnya, berarti tinggal kita kasih sinyal interrupt lewat dari ear sensor. Nah, dia bakal coba nyambung kan tuh wifi-nya, dia mulai muncul lagi warna biru LED-nya. Udah bisa nyambung lagi tuh, nyala lagi. Ada jingle juga, ada lampu indikator juga LED nyala, dan sangat responsif juga kan gitu. Selesai sih intinya, yaitu sistem alarm welcome. Saya cabut, mati. Ya mungkin itu aja final proyek saya untuk sistem embedded sistem embedded 2 kelas 01 ini, yaitu sistem alarm welcome, dimana mengintegrasikan sensor inframerah, buzzer, dan LED dan notifikasi ke smartphone kayak gitu. Ya, semoga jelas penyampaian saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian saya. Sekian dari saya. Terima kasih.